COVID, dari mana sih COVID ini berasal dan apakah kalian nyaman dengan COVID ini? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah dalam penanganan COVID tersebut? Pembahasan kali ini kita akan membahas lika-liku COVID di Indonesia. Oke, pertama, ini sudah lebih dari 2 tahun sejak kasus COVID-19 dilaporkan di Indonesia. Penyakit akibat virus corona SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China pada Desember 2019. Sebenarnya kapan sih COVID-19 masuk ke Indonesia? Pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien berinisial 01 melakukan kontak dekat warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 dan saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine 14 Februari 2020. Selang 2 hari, pasien berinisial 01 merasa kurang enak badan dan mengeluhkan gejala yang mirip COVID-19. Gejala yang ia rasakan seperti batuk, sesak, dan demam dalam kurun waktu 10 hari. Saat berobat ke rumah sakit di Depok, pasien 01 ini sempat dirawat dan didiagnosis mengidap bronchopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada paru-paru. Usai dikabarkan rekannya yang warga negara Jepang positif COVID-19, pasien 01 langsung dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso. Setelah dilakukan pengambilan spesimen nasofaring, orofaring, serum, dan sputum oleh Balit Bangkes, pasien 01 dinyatakan positif COVID-19 pada 1 Maret 2020. Sementara awal corona di Indonesia diumumkan pertama kalinya pada keesokan harinya. Hasil tes ini pun akhirnya bisa menjawab kapan COVID-19 masuk ke Indonesia. Kemudian singkat cerita, untuk pasien 02 merupakan seorang ibu dari pasien 01. Ia tertular usai melakukan kontak dekat dengan anaknya. Pasien 02 mulai merasa tidak enak badan dan berobat ke rumah sakit di kawasan Depok. Saat itu, pasien 02 didiagnosa mengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ia juga dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso dan diidentifikasi terinfeksi COVID-19 pada 1 Maret 2020. Yang anehnya lagi, sejumlah pejabat sempat berkelakar bahwa Indonesia kebal akan COVID-19 sebelum akhirnya kasus pertama muncul, lalu diikuti lonjakan kasus beberapa waktu kemudian. Sempat disebut kebal COVID-19 sebelum ditemukannya pasien 01 dan 02. Indonesia disebut kebal dari COVID-19 dalam berbagai celetukan yang dilontarkan sejumlah pejabat. Sebab saat banyak negara mulai melaporkan kasus COVID-19, Indonesia masih belum melaporkan kasus corona. Namun
Setelah ditemukannya pasien 01 dan 02 ini mematahkan mitos bahwa Indonesia kebal corona. Spekulasi ini juga diperkuat oleh pemeriksaan terhadap 78 warga negara Indonesia, awak kapal pesiar Diamond Princess, dan seluruhnya menunjukkan hasil negatif. Seterusnya kita akan membahas tentang lonjakan kasus pertama COVID-19. Indonesia pertama kali mengalami lonjakan kasus pertama pada 9 Mei 2020 dengan jumlah 533 kasus. Selanjutnya pada 9 Juli 2020 kembali terjadi lonjakan kasus baru mencapai 1043 kasus. Ini menjadi penambahan kasus tertinggi sejak kapan COVID-19 masuk ke Indonesia. Meski kasus COVID-19 di Indonesia sempat melonjak pesat hingga pernah mencatat kasus harian sebanyak 49.509, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2021. Lalu kini kondisinya mulai membaik. Kondisi pandemi yang mulai melanda ini juga menjadi dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita kenal istilahnya PPKM wilayah yang masih dilakukan hingga saat ini. Kini kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 4.240.019 kasus. Jumlah pasien yang sembuh telah menyentuh 4.082.454 kasus dengan kasus meninggal 143.205. Maaf pemirsa. Seterusnya Indonesia mencatat 1.681 kasus COVID-19 tepatnya pada tanggal 11 Juli 2002 di hari Senin. Angka tersebut dibarengi jumlah pasien sembuh sebanyak 5.935.445 dan 156.798 pasien meninggal dunia akibat COVID-19. Hal ini juga mencatat sebanyak XXX spesimen diperiksa dengan suspek sebanyak 3.398 kasus. Aktif kini ada sebanyak 20.343. Dibandingkan data kemarin pada minggu tanggal 10 bulan 7 2022, total kasus COVID-19 teridentifikasi di Indonesia sebanyak 6.111.305 kasus dengan kasus sembuh sebanyak 5.933.979 dan kematian sebanyak 156.791 kasus. Republik Indonesia sudah dekat puncak gelombang BA4 dan BA5. Benarkah demikian? Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyebut puncak gelombang subvarian Omicron BA4 dan BA5 yang kini menebak akan tiba di Indonesia pada pekan kedua atau ketiga di bulan Juli 2022. Nah, menurutnya jumlah COVID-19 pada puncak gelombang kali ini mungkin tidak mencapai 20.000 kasus sehari, sebab rata-rata kasus pada gelombang kali ini hanya berkisaran 30-40% dari puncak Omicron sebelumnya. Jadi kalau Indonesia 58.000 sebelumnya, ya 30%-nya lah mungkin di bawah 20.000 puncaknya kasus per hari. Ini kalau kita mengikuti pola yang terjadi di negara-negara lain yang sudah melampaui puncak. Ujar Menkes saat ditemui di Hotel Westin, Jakarta Selatan pada Minggu 3 Juli 2022.
Nah, jumlah kasus tak terdahsyat gelombang Omikron sebelumnya. Dia menambahkan pada gelombang kali ini jumlah kasus COVID-19 pada puncaknya mungkin tidak mencapai 20.000 kasus dalam sehari. Pasalnya, rata-rata kasus pada gelombang kali ini hanya 30-40% dari puncak Omikron sebelumnya. Jadi, kalau Indonesia 50% sebelumnya 30% lah mungkin di bawah 20.000 puncaknya kasus per hari. Ini kalau kita mengikuti pola yang terjadi di negara-negara lain yang sudah melampaui puncak Pungkas Menkes setidaknya Pungkas ini ibarat pawang lah pawang COVID. Itu udah tahu memprediksi kapan. Yang anehnya mereka sudah paham kapan Omikronnya datang dan di bulan apa. Kita berdoa aja untuk seluruh rakyat Indonesia, semoga kasus ini COVID-19 ini selesai di Indonesia dan hilang selama-lamanya. Kasihan juga untuk tenaga medis yang lain-lainnya telah berusaha dengan kuat tenaga. Semangat terus Indonesia, yakinlah COVID akan telah berakhir. Oke, sekian dari Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.